Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Siti Anissa dengan NIM L021201020, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dan mata kuliah Ekotoksikologi Perairan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai uji toksisitas ekstrak kloroform cangkang dan duri landak laut Diadema cetosum terhadap mortalitas Nautilus artemia sp. Pendahuluan, metabolit sekunder dari biota laut memiliki potensi sebagai anti-kanker, antivirus, dan antiinflamasi. Toksin yang dihasilkan oleh organisme laut juga memiliki senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pengobatan atau farmasi. Salah satu hewan yang memiliki potensi metabolit sekunder adalah hewan Echinodermata. Echinodermata banyak memproduksi beberapa senyawa metabolit sekunder, meskipun tidak secara langsung bersangkutan dalam fungsi fisiologis, namun mempunyai peranan penting dalam kelangsungan hidup. Organisme ini memproduksi senyawa beracun untuk mempertahankan dirinya dari serangan predator, dan racun yang berasal dari biota laut lebih mematikan daripada racun biota yang ada di daratan. Subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai toksisitas letal atau LC 50-24 jam, ekstrak kloroform cangkang dan duri landak laut terhadap mortalitas Nautilus artemia sp. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental laboratorium. Ekstrak kloroform dari cangkang dan duri landak laut diuji toksisitasnya dengan menggunakan hewan uji Nautilus artemia sp. Objek penelitian ini yaitu cangkang dan duri landak laut, yang memiliki racun yang dapat mengakibatkan biota tertentu di sekelilingnya mengalami kematian. Diduga landak laut memiliki senyawa toksik yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengetahui sifat toksik dari landak tersebut. Informasi senyawa bioaktif yang terkandung dalam penelitian sebelumnya menunjukkan cangkang dan duri dari jenis landak laut tertentu dilapisi oleh pigmen cairan hitam yang stabil. Cairan ini dapat digunakan sebagai pewarnaan jala dan kulit. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Materi dan metode penelitian. Hewan uji pada penelitian ini menggunakan Nautilus artemia sp yang diteteskan dari kista artemia. Kista artemia sp yang digunakan diperoleh dari kampus Teluk Awur, Jepara. Kista artemia sp yang dipakai sebanyak 5 gram. Bahan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah landak laut yang diambil dari perairan Bandengan, Jepara. Jenis landak laut yang digunakan adalah jenis Diadema cetosum. Media uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah air laut steril yang memiliki salinitas 30 ppt, pH 7, dan air laut ini digunakan sebagai pengenceran, sebagai pelarut untuk melarutkan ekstrak dari sampel yang digunakan. Wadah uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah vial 12 mili yang terbuat dari kaca bening sehingga memudahkan dalam pengamatan. Vial yang digunakan sebanyak 15 buah sesuai dengan perlakuan, yaitu dengan 5 perlakuan dan 1 kontrol dengan menggunakan 3 kali pengulangan, dengan volume di dalam vial 10 mil. Kepadatan hewan uji dalam wadah uji adalah 10 ekor Nautilus artemia sp. Selanjutnya yaitu materi dan metode. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental laboratorias, yaitu metode penelitian untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan menggunakan pada satu atau lebih kelompok eksperimental, satu atau lebih kondisi perlakuan dan perbandingan hasilnya dengan satu atau lebih kondisi perlakuan dan perbandingan hasilnya dengan satu kontrol, atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan, menggunakan kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok yang dikenai perlakuan eksperimental. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap, yaitu uji pendahuluan toksisitas pelarut, uji toksisitas pendahuluan, dan uji toksisitas utama. Tahap uji atau proses uji. Yang pertama itu uji pendahuluan toksisitas pelarut.
Uji toksisitas pelarut dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol dengan konsentrasi masing-masing 0 ppm, 1 ppm, 2 ppm, dan 3 ppm. Menggunakan 5 vial yang berukuran 12 ml dengan perlakuan setiap vial 10 ml yang berisi air laut dan ekstrak. Masing-masing pelarut dan diulang sebanyak 3 kali. Sebanyak 10 ekor Nautilus Artemia sp yang berumur 24 jam selanjutnya dimasukkan ke dalam campuran larutan air laut dan masing-masing pelarut sesuai dengan konsentrasi yang telah dilakukan. Percobaan ini dilakukan selama 24 jam dan dilakukan dengan pengamatan terhadap mortalitas dengan cara menghitung jumlah Nautilus yang mati. Yang kedua itu uji toksisitas pendahuluan. Uji toksisitas pendahuluan ini digunakan untuk mengetahui nilai ambang batas LC50 24 jam dan ambang bawah LC0 24 jam. Menurut ketentuan Meyer et al. Tahun 1982, hasil uji dikatakan efektif terhadap Nautilus Artemia sp apabila ekstrak yang diujikan menyebabkan 50% kematian pada konsentrasi kurang lebih 1000 ppm. Uji pendahuluan ini menggunakan ekstrak landak laut dengan pelarut etanol. Pembuatan larutan dengan stok dengan konsentrasi 1000 ppm dilakukan dengan cara mengencerkan 50 mg ekstrak ke dalam 0,5 ml pelarut etanol 1% dan dimasukkan ke dalam 49 ml air laut. Konsentrasi yang digunakan dalam uji toksisitas pendahuluan adalah 1000 ppm, 100 ppm, dan 10 ppm. 1 ppm dan 0 ppm bagi 0 ppm untuk kontrol, dan diulang sebanyak 3 kali. Pengenceran dilakukan dengan menggunakan mikropipet. 10 ekor Nautilus Artemia sp dimasukkan ke dalam air laut dan larutan stok yang tersedia hingga volume dalam vial 10 ml. Pengujian dilakukan selama 24 jam dan diamati mortalitasnya dengan menghitung Nautilus Artemia sp yang mati. Yang ketiga itu uji toksisitas utama. Uji toksisitas utama dilakukan untuk mengetahui potensi toksik LC50 24 jam dengan pelarut etanol terhadap Nautilus Artemia sp. Pengujian menggunakan ekstrak landak laut dengan konsentrasi maksimal yang digunakan adalah konsentrasi ambang batas. Pembuatan larutan stok dengan menggunakan konsentrasi 1000 ppm yaitu dengan proses pengenceran yaitu 50 mg ekstrak landak laut ke dalam 0,5 mg pelarut dan dimasukkan ke dalam 49,5 ml air laut. Setiap vial diisi 10 ekor Nautilus Artemia sp. Data mortalitas pada penelitian utama dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak EPA atau Probit Analysis Program Version 1,5 di mana nilai mortalitas yang telah diperoleh dari uji utama dapat diketahui nilai LC50 24 jam dengan menggunakan rumus log n per n sama dengan K log A per n, di mana n besar adalah konsentrasi ambang atas, n kecil itu konsentrasi ambang bawah, K jumlah konsentrasi uji, dan A kecil konsentrasi uji terkecil. Data mortalitas pada penelitian uji toksisitas utama digunakan untuk menghitung nilai LC50 24 jam dengan menggunakan perangkat lunak EPA, Probit Analysis Program Version 1,5 Vinay tahun 1971. Data mortalitas yang diperoleh lalu dianalisa secara deskriptif antara dampak yang diakibatkan dengan jumlah LC50 24 jam dengan hasil yang tertera lalu dilakukan identifikasi nilai LC50 dalam kisaran nilai LC50 24 jam sesuai dengan aktivitas biologinya. Hasil uji. Berat sampel kering cangkang dan duri landak laut masing-masing sebesar 90 gram dan 55 gram. Sampel kering kemudian direndam dengan menggunakan kloroform selama 24 jam. Kemudian disaring menggunakan vakum pump dan diekstraksi menggunakan rotary evaporator. Hasil yang diperoleh dari proses ekstraksi dapat ditampilkan pada tabel berikut.
di mana hasil ekstrak cangkang landak laut dengan pelarut kloroform memperlihatkan hasil bahwa dengan berat awal 90 gram menghasilkan berat ekstrak 4,83 gram, 4,83 gram dan persen ekstrak 5,36 gram dengan bentuk pasta berwarna hitam dan berbau amis. Hasil ekstrak duri landak laut dengan pelarut kloroform memperlihatkan hasil bahwa dengan berat awal 55 gram menghasilkan berat ekstrak 5,7 gram dan persen kandungan ekstrak 10,36 gram dengan bentuk pasta berwarna hitam dan berbau amis. Selanjutnya yaitu hasil uji toksisitas pelarut. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nautilus artemia sp dan berjumlah 30 ekor pada setiap konsentrasinya dan dibagi untuk 3 kali ulangan. Volume tiap vial sebanyak 10 ml. Persentase mortalitas Nautilus artemia sp pada uji pelarut dengan pelarut etanol tersaji dalam tabel berikut. Di mana hasil uji pelarut yang telah dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol menunjukkan bahwa konsentrasi 3%, yaitu 3,0 persentase kematiannya adalah 30%, sedangkan pada konsentrasi 2%, 0,266, dan 1% yaitu kematiannya 0. Di luar gitu. Dede malas kustaya. Mana itu Cici? Kematian. Ini kedua ya Allah di mana itu? Bagaimana itu kue itu Susana? Singkuliah Cici deh. Yang kedua itu hasil uji toksisitas pendahuluan. Uji toksisitas pendahuluan dilakukan dengan menggunakan ekstrak kloroform cangkang dan duri landak laut, Diadema cytosum yang telah disiapkan dengan pelarut etanol yang akan diujikan terhadap Nautilus artemia sp. Hasil penelitian pendahuluan dengan menggunakan ekstrak kloroform cangkang landak laut menunjukkan bahwa mortalitas Nautilus artemia sp tertinggi yaitu 100% terjadi pada konsentrasi 1000 ppm dan merupakan ambang atas, sedangkan mortalitas Nautilus artemia sp terendah 0% terjadi pada konsentrasi 1 ppm dan merupakan ambang bawah. Hasil penelitian pendahuluan dengan menggunakan ekstrak kasar duri landak laut, yaitu menunjukkan bahwa mortalitas Nautilus artemia sp tertinggi 100% terjadi pada konsentrasi 1000 ppm dan merupakan ambang atas, sedangkan mortalitas Nautilus artemia sp terendah 0% terjadi pada konsentrasi 1 ppm dan merupakan ambang bawah. Yang ketiga itu uji toksisitas utama, BSLT, yaitu uji toksisitas ekstrak kloroform cangkang dan duri landak laut terhadap Nautilus artemia, yaitu dengan menggunakan pengujian kembali pada ekstrak kloroform cangkang dan duri landak laut dengan menggunakan pelarut etanol. Ekstrak yang digunakan adalah cangkang dan duri landak laut, dengan pelarut etanol dengan menggunakan 5 konsentrasi yang berbeda, yaitu 3,98 ppm, 15,84 ppm, 64,03 ppm, 250,88 ppm, 998,42 ppm. Penentuan nilai konsentrasi ini dapat didapatkan dari perhitungan deret konsentrasi yang dilakukan pada 30 ekor Nautilus artemia pada uji pendahuluan sebelumnya. Grafik hubungan log konsentrasi terhadap probit persen mortalitas pada ekstrak kloroform cangkang landak laut dapat dilihat di atas, yaitu dari grafik hubungan log konsentrasi terhadap probit persen mortalitas pada ekstrak kloroform dapat dilihat mortalitas yang semakin meningkat.
berarti bahwa semakin besar konsentrasi yang diberikan mengakibatkan mortalitas yang semakin meningkat. Dari grafik ini juga dapat dilihat nilai LC 50-24 jam dari setiap konsentrasi, yaitu dengan cara antilog dari hasil persen probit mortalitas. Dapat dilihat juga hubungan korelasi yang positif antara R⁻² sama dengan 0,918. Selanjutnya, grafik hubungan log konsentrasi terhadap probit persen mortalitas pada ekstrakloroform duri landak laut, yaitu persen mortalitas pada ekstrakloroform duri landak laut di atas dapat dilihat mortalitasnya semakin meningkat. Ini berarti bahwa semakin besar konsentrasi yang diberikan mengakibatkan mortalitas yang semakin meningkat. Dari grafik ini juga dapat dilihat nilai LC 50-24 jam dari setiap konsentrasi, yaitu dengan cara antilog dari hasil persen probit mortalitas. Dapat dilihat juga hubungan korelasi yang positif karena R⁻² yaitu 0,915. Kesimpulannya yaitu ekstrakloroform, cangkang, dan duri landak laut memiliki aktivitas toksik terhadap hewan uji Nautilus artemia sp. Yang kedua itu nilai toksisitas letal LC 50-24 jam terhadap Nautilus artemia sp pada ekstrakloroform cangkang landak laut adalah 133,58 ppm, sedangkan untuk ekstrakloroform duri landak laut diperoleh nilai toksisitas letal LC 50-24 jam sebesar 168,167 ppm. Dan yang ketiga, ekstrak landak laut, baik cangkang maupun duri, memiliki potensi aktivitas biotoksik untuk antimikroba. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.